Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mr. Aji dari RC Education Center. Oke, melanjutkan materi TOEFL tentang struktur. Pada bagian yang ke-11 ini saya akan melanjutkan tentang to infinitive. Nah, to infinitive. Nah, kali ini ada beberapa macam kata yang setelah kata berikut ini harus diikuti yang namanya to infinitive. Jadi kemarin kan to infinitive itu kalau ada subjek, kemudian ada kata kerja atau saya singkat P1 ya, kemudian ketemu lagi dengan P atau saya singkat P2, maka di tengah-tengahnya disisipin to untuk menghubungkan antara P1 dengan P2. Oke. Nah, sekarang ada beberapa kata setelah subjek ya, setelah subjek ketemu kata-kata berikut ini. Nah, setelah itu harus to infinitive, tidak boleh dengan kata yang lain atau tidak boleh dengan gerund. Nah, kata apa saja? Yang pertama agree, kemudian appear, attempt, claim, decide, demand, desire, expect, fail, hesitate, hope, intend, learn, need, offer, plan, prepare, pretend, promise, ya, refuse, seem, strive, tend, try, want, wish, would like. Nah, nanti teman-teman bisa menghafalkan sama dengan artinya. Misalkan agree, menyetujui, appear, tampak, hope, berharap, want, ingin, wish, berharap, would like, ingin. Nah, bisa seperti itu. Nah, oke, ini ada satu contoh. Misalkan everybody has agreed to meet again next week. Nah, look, the newly born calf is attempting to stand on his own feet. Nah, ya, di sini everybody. Nah, di sini adalah everybody itu subjeknya, has agreed ini predikatnya. Lah verb. Nah, ingat ya, kemarin itu adalah have, has, had, pasti ketemu verb 3. Nah, ini berarti agreed ini dijadikan verb 3 atau verb 3. Oke. Setelah ada verb ini kemudian berhubung dengan ketemu dengan verb lagi yaitu meet. Nah, karena ini adalah agree, maka setelah agree harus to infinitive. Sama dengan ini attempt. Tadi kan ada kata nih attempt. Nah, maka setelah attempt harus to infinitive. To infinitive-nya stand. Oke, claim. Nah, di sini juga ada kan claim. Nah, maka setelah kata claimed, nah maka harus to infinitive. Kemudian ada kata decided. Nah, di sini kan ada tadi kata decide. Nah, maka setelah kata decided harus to infinitive. Jadi pertama itu subjek, kemudian verb, habis itu baru to infinitive. Oke, gampang bukan? Jadi ini kemarin itu tidak masuk dalam daftar kata yang dia bisa gerund atau infinitive. Tentu teman-teman masih ingat kan apa yang bisa gerund sama bisa infinitive. Nah, selain dalam daftar berikut pasti dia to infinitive. Oke, kalau teman-teman lupa bisa dibuka sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah negative form. Kalau ini tadi kan bentuknya positif. Misal everybody has agreed to meet. Ini kan kalimatnya kalimat positif. Nah, kalau ini kalimatnya negatif, lalu bagaimanakah menjadikan kalimat itu menjadi negatif? Gampang saja, yaitu dengan menempatkan not atau menambahkan not di depan infinitif atau sebelum infinitif. Oke, coba lihat di sini. Everybody has agreed. Ini kan tadi to meet. Nah, maka sebelum to infinitif ini letakkan not. Demikian juga sebelum to infinitive letakkan not. Sebelum to infinitive letakkan not. Jadi tidak usah menambahkan do not, tidak usah menambahkan does not,
tidak usah menambahkan macam-macam, cuma menambahkan not sebelum to infinitive, sehingga not to meet, not to study, not to tell. Nah, ini ya. Oke. Pengecualian. Nah, pengecualian berikut ini adalah yang sering kali kita lihat dalam soal. Kata-kata berikut ini sebenarnya kata kausatif. Jadi kalimat berikut ini yang teman-teman kalau menjumpai kata berikut maka tidak perlu to, artinya langsung saja. Kata apa to? Kata make ya, atau bentuk keduanya made. Nah, kemudian help atau helped dan let. Nah, kalau saya menyingkat bisa M H L. Nah, jadi M-nya to make, H-nya to help, L-nya to let. Oke ya. Nah, contohnya I make him go. Nah, ini kan subjek kemudian ketemu make. Nah, setelah ini nggak usah to go, langsung aja to, ini tak usah pakai to ya, langsung aja go. Jadi I make him go. Nah, biasanya di tengahnya ini juga ada yang namanya pronoun. Nah, him kata ganti daripada he. Nah, tapi dia berfungsi sebagai objek. Oke. Contoh lagi, you help him use the helmet. Nah, kata use ini setelah kata help ini nggak usah to use, langsung aja help use gitu ya. Let's juga langsung go, nggak usah let's to go. Ini kan let's, ini kan artinya let us. Nah, jadi nggak usah to go tapi let's go. Jadi kalau menjumpai kata MHL setelah subjek maka tanpa to. Oke. Baik teman-teman, bagaimana sudah bisa memahami dengan baik materi pelajaran pada bab ini? Kalau teman-teman masih bingung bisa diputar ulang video ini. Oke, dari saya terima kasih atas kunjungannya. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan kontak di nomor berikut atau kunjungi fanpage IG, web, atau email kami. Saya Mr. Aji dari RC Education Center. Thank you very much. RC Education Center, your success start here.